Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bapak Ibu sudah bisa berhadir di sini. Selawat beriring salam. Mari sama-sama kita saling sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang jahil, kebodohan, ya, ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan seperti ini. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah tugas saya yang kemarin saya ikut Bintek, calon fasilitator daerah jurusan BK. Nah, di sini kami belajar selama 5 hari, ada 7 jurus Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya akan memaparkan hasil implementasi saya 2 OJL saya yang sudah saya laksanakan di kelas 8, itu ada jurus 1 dan ada jurus 2. Nah, Bapak Ibu, sebelum itu Bapak Ibu ya, mari kita lihat sama-sama. Ada 7 jurus BK hebat Bapak Ibu. Nah, 7 jurus BK hebat adalah program atau materi pelatihan yang diluncurkan untuk memperkuat kompetensi guru, ya, khususnya guru bimbingan konseling dalam mendampingi murid secara holistik. Nah, 7 jurus ini yang pertama ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, daya lenting, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan satu lagi menata situasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sedikit, bahwa saya sudah mengimplementasikan di dalam kelas 2 jurus di kelas 8 itu. Ini yang pertama adalah kenali potensi, dan yang kedua adalah tumbuhkan resiliensi atau disebut juga dengan daya lenting. Mungkin bagi Bapak Ibu itu sudah tidak asing lagi, ya, apa itu kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan juga menata situasi. Nah, Bapak Ibu, kita mulai di jurus pertama yang sudah saya implementasikan kepada siswa kita. Di sini ada tes gaya belajar, ya. Nah, di mana tes gaya belajar ini untuk mengetahui siswa-siswa kita ini kalau belajarnya dia gaya belajar apa? Karena setiap siswa itu berbeda. Nah, ini adalah link untuk mereka isi, nanti akan keluar hasil dari gaya belajar mereka sendiri. Nah, sebelumnya apa itu inteligensi atau kecerdasan? Pertama itu kemampuan untuk memecahkan persoalan, ya, dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Terus Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Jadi cerdas itu dia nggak tunggal, enggak. Cerdas itu bukan untuk satu orang aja, tapi cerdas itu dia macam-macam, ya. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan. Jadi setiap orang itu nggak sama, Bapak Ibu. Sehingga setiap anak adalah cerdas dalam kategorinya masing-masing. Terus Singer atau Mawasini mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang bertobat atau mendahulukan kepentingan orang lain. Sosok ini juga senang menerima kritikan dan masukan dari orang lain terhadap dirinya. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat, ini adalah satu gambar, ya. Ada berbagai macam hewan di sini. Ya, ada satu orang berduduk di kursi. Nah, saya terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Demi seleksi yang adil, semua orang harus mengambil ujian yang sama. Nah, Bapak Ibu, demi seleksi yang adil, semua orang harus mengambil ujian yang sama. Silahkan panjat pohon itu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ujian yang diberikan oleh Bapak ini kepada yang
binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di depan dia ini cocok, sesuai, ataukah bagus seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu dari ini seleksi yang ada ini? Apakah menurut Ibu Bapak Ibu ini adil? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Adil? Tidak. Kenapa tidak adil kira-kira? Iya. Karena tidak sesuai dengan kemampuan dia, kan? Nah, misalnya kita sudah panjat pohon ini oleh tim tentu nggak bisa, dia tetap aja nggak bisa, ya kan? Nah, kalau gajah ikan apalagi, ya kan? Terus ada singa laut, ada anjing, ada Itu yang menang yang monyet aja. monyet panjat, ya kan? Mungkin kalau burung bisa dia terbang, ya kan? Nah, berarti yang adilkah seleksi ini? Tidak adil. Nah, tidak adil, Bapak Ibu, ya. Nah, dengan begitu itu sama aja dengan cara kita memberikan soal kepada anak-anak kita misalnya, atau materi kepada anak kita, atau saat proses belajar mengajar kepada anak-anak kita. Nah, di sini kenapa harus ada kenali potensi pada anak didik kita? Nah, ada gaya belajar. Ya, masing-masing anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ya, ada yang gaya belajar visual. Nah, ini lebih mudah mengingat informasi. Dia kan ada tandanya ini, kita lihat dulu mata, visual, mata ini melihat, ya kan? Melihat apa yang di luar, dilihat dia seperti dia lebih mudah memahami lewat misalnya diagram, map, video, ilustrasi, atau slide presentasi, ya kan? Nah, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ini kalau anak-anak yang gaya belajarnya visual, Bapak Ibu. Nah, strategi yang pembelajaran yang efektif bagi yang visual, ya, ini gunakan gambar atau peta konsep, video, infografik, dan seperti itu. Itu cara kita memberikan materi kepada anak-anak yang gaya belajarnya visual, ya. Ajak murid membuat catatan warna-warni, minimap atau sketsa. Nah, Bapak Ibu, yang kedua itu adalah gaya belajar auditori. Kita lihat, nah, ada tandanya di sini. Tandanya telinga. Nah, mendengar, ya. Jadi anak-anak itu lebih mudah memahami dengan cara dia mendengar, ya. Senang berdiskusi, anak-anak sedang berdiskusi, mendengarkan penjelasan dari kita, itu lebih mudah dia memahami pembelajaran. Atau mendengar suara guru, atau voice yang kita tampilkan di di media kita lah istilahnya. Nah, cenderung memulai informasi dengan cara mengucapkan. Nah, anak-anak seperti ini dia setelah mendengarkan dia mengucapkan kembali. Ini anak-anak yang auditory, ya, mengucapkan kembali. Nah, strategi pembelajaran yang efektif bagi anak-anak yang auditory ini menggunakan diskusi tanya jawab. Sama mereka kita lebih banyak diskusi, Bapak Ibu. Terus tanya jawab, rekaman suara, nah, atau lagu-lagu edukatif, ya. Nah, terus dorong murid untuk menjelaskan kembali materi yang dengan kata-katanya sendiri. Boleh, ya, kita berikan kepada siswa kita kesempatan dia untuk menjelaskan dengan kata-kata dia sendiri. Nah, yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Nah, tandanya tangan, ya. Nah, di sini mereka belajarnya lebih cepat atau lebih efektif dengan cara menyentuh, bergerak, ya, atau melakukan praktik. Nah, secara langsung mereka lebih cepat memahami dengan praktik langsung seperti itu. Nah, eksperimen atau aktivitas fisik lainnya. Jadi mereka itu kalau duduk diam seperti kita ini, mereka bosan. Jadi kenapa ada anak yang bergerak? Nah, ini dia. Ini salah satu anak kinestetik, ya. Dia lebih aktif, ya. Gak bisa duduk diam, bosan dia. Nah, strategi pembelajaran yang efektif itu menggunakan permainan edukatif, ya, simulasi eksperimen, atau bermain role play, disebut juga bermain peran, seperti itu. Nah, sertakan juga aktivitas fisik dalam pembelajaran, misalnya seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos, ya, misalnya dari sini ke sana dia menjawab.
Jawa gitu ya. Boleh mereka suruh mereka berdiri, karena mungkin lagi duduk mereka 10 menit atau 15 menit mereka itu udah bosan bagi anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik ya Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, hasil asesmen gaya belajar di kelas 8 yang sudah saya berikan tes kepada anak-anak kita sebanyak yang 15 orang. Nah, ini yang visual itu ada 5 orang, berarti ada 33%. Yang auditory itu ada 6 orang Bapak Ibu, berarti ada sekitar 40% yang di kelas 8. Terus yang kinestetik itu ada 4 orang. Nah, 4 orang nih yang di kelas 8 juga. Nah, ada 27%. Nah, untuk yang visual berarti mereka nanti yang 5 orang ini lebih mudah memahami pelajaran melalui gambar, warna ataupun tampilan visual ya. Terus yang auditory belajar efektif dengan mendengarkan penjelasan, berdiskusi atau menjelaskan kembali. Terus yang terakhir kinestetik, mereka bisa belajar dengan baik langsung, praktik langsung, bergerak dan melalui pengalaman nyata Bapak Ibu. Nah, ini adalah persentasenya ya, persentase di kelas 8 siswa-siswi kita. Terus ini ada beberapa kecerdasan majemuk anak kita ya. Ada cerdas verbal linguistik ya, cerdas logis matematis, cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, ada cerdas naturalis, cerdas kinestetik, cerdas moral atau eksistensi, ada juga cerdas visual dan cerdas visual spasial. Nah, ini berikut adalah penjelasannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah misalnya cerdas visual spasial ya, membaca dan menulis untuk kesenangan. Pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, bagan, dan lain. Menikmati gambar, melukis, seni visual dan seni visual. Terakhir mengenali pola dengan mudah. Nah, kalau cerdas verbal linguistik itu mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Nah, itu anak-anak ya cerdas linguistik itu mereka sangat mudah mengingat informasi, terus suka membaca dan menulis, senang mereka ya. Terus mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Nah, ini salah satunya ya. Nah, terus ada cerdas interpersonal. Nah, ini ada 5. Nah, salah satunya itu berkomunikasi secara verbal dengan baik. Nah, dia kalau ngomong itu mudah dipahami orang lain ya. Cara mengatur kata-katanya itu mudah dimengerti orang lain. Nah, ini namanya cerdas interpersonal. Dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Terus dia pintar menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada cerdas intrapersonal. Nah, di sini siswa yang cerdas intrapersonal itu menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri dengan baik. Jadi dia bisa kelemahan saya atau kekuatan dalam diri saya itu dia tahu. Ini kalau cerdas intrapersonal. Ya, terus dia suka menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Nah, terus selanjutnya ada cerdas kinestetik ya. Nah, di kinestetik ini cerdasnya itu terampil menari atau terampil dalam hal olahraga seperti itu. Senang membuat sesuatu dengan tangan, ya kan? Terus memiliki kondisi fisik yang sangat baik dan juga ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Nah, selanjutnya ada cerdas naturalis. Nah, ini tertarik pelajaran seperti biologi ya, ada zoologi atau botani, nah seperti itu. Terus dia senang berkemah, berkebun seperti itu ya, atau hiking dan menjelajahi alam bebas. Nah, tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Nah, biasanya kalau naturalis ini natural alam, cerdas yang bagian-bagian alam ya. Terus ada cerdas logis matematis. Nah, ini jelas ya, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Nah, terus dapat memecahkan perhitungan yang rumit seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah cerdas musikal. Nah, anak-anak yang cerdas musikal ini peka terhadap musik ya, nada ataupun ritme. Nah, suka menciptakan lagu, mendengarkan lagu, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, mengenali potensi karir masa depan. Nah, ini penting bagi anak kita. Kenapa? Karena kadang-kadang
atau praktis fisik nyata. Contohnya ya ada mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Nah, terus ada investigatif atau ada analisis dan intelektual. Contohnya ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, psikolog. Nah, kalau artistik ada kreatif dan imajinatif. Nah, contoh profesinya ada seniman, penulis, aktor, desainer grafis, musisi, arsitek. Nah, seperti itu. Terus ada sosial. Nah, ini peduli dia ya, peduli dan komunikatif. Ini contohnya seperti kita nih, ibu ya, ada konselor, perawat, psikolog ya, atau pekerja sosial lainnya. Yang kelima ada enterprising. Nah, ini pemimpin nih. Nah, pemimpin. Ini contohnya pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Yang keenam adalah konvensional. Nah, ini contohnya, ini profesinya akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas asing. Ini contoh-contoh dari profesi ya. Nah, dengan menggunakan tes karir inklusi, murid dapat mengetahui tipe keberadaan karir dan dapat diarahkan ke jalur karir yang sesuai dengan minat dan karakteristik siswa-siswi kita. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah materi pertama. Nah, dan ini adalah jurus 3 tumbuhkan resiliensi yang sudah saya terapkan di anak-anak atau disebut dengan daya lenting ya. Nah, apa sih resiliensi atau daya lenting? Nah, Bapak Ibu, nah kita bisa melihat video ini. Didengar Bapak Ibu? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Gurunya membagikan masing-masing anak itu satu boneka. Ada yang menggerak-gerakkan, ada yang mengangkat, membuat seperti gasing, melimpah dengan buku. Nah, ada yang memikul ya, benar. Nah, perhatikan Pak Ibu bonekanya. Nah, satu lagi Bapak ya. Oke. Oke, sebut satu lagi. Nah, Bapak Ibu tadi videonya kan Bapak Ibu sudah nonton ya. Ya. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat di video tersebut bisa nggak dijelaskan apa gimana? Apa yang Bapak Ibu nonton? Oke, silakan Bu Mati. Istilahnya sekuat apapun ujian yang kita hadapi, jangan bangun, kita harus tetap bangkit lagi. Banyak ujian yang kita hadapi. Ya, sekali dari video tersebut, boneka itu dimanapun dibuat, dijungkir balik, ditempa buku, dipukul dengan pemukul, ataupun dibuat seperti gasing, dia tetap akan kembali berdiri semula. Nah, itu namanya adalah daya lenting. Jadi tidak mudah, istilahnya tidak mudah rapuh, ya. Tetap kita memiliki tetap kuat, berusaha
kembali. Nah, gaya itu terus. Iya, walaupun gagal, tapi kita tetap berusaha bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu ada satu video lagi, Bapak Ibu silakan dilihat. Tidak lama. Nah, Bapak Ibu lihat seorang atlet jatuh, sedangkan yang lain terus berlari. Oke. Tapi bagaimana dia setelah jatuh? Dia bangkit kembali, mengejar ketinggalan dia. Iya, benar. Bahkan bisa melampaui atlet yang lain dan menang. Nah, ini adalah video-video dari berusaha bangkit kembali ataupun disebut juga dengan reality Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengertiannya. Nah, pengertiannya kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, ya, stres atau trauma yang dialami dalam hidup, ya. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ini sangat penting untuk siswa-siswi kita, bahkan untuk kita juga penting ya. Kadang-kadang kita merasa saya nggak sanggup ini, padahal kegagalan itu adalah jalan yang kesuksesan yang tertunda, Bapak Ibu. Jadi kenapa ini penting bagi anak-anak kita, Bapak Ibu? Ini zaman sudah berubah, ya, zamannya sudah berubah. Ya, kita lihat ada anak-anak yang putus cinta, mereka bunuh diri. Ya, ada yang mereka kena tegur dengan orang tuanya atau dimarahi orang tuanya, mereka melarikan diri dari rumah. Jadi ini yang perlu kita berikan kepada anak-anak didik kita di SMP 7 Sabang ini, supaya mereka memiliki gaya letih ataupun disebut bangkit kembali dari keterpurukan atau pemikiran dia yang padahal kadang-kadang tidak benar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus atau penting memiliki gaya letih ini? Agar kita tidak mudah menyerah, membantu menjaga kesehatan mental, mendorong kita belajar dari pengalaman, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, menumbuhkan rasa percaya diri, dan membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Jadi kesimpulan singkatnya gini Bapak Ibu, ya, kita perlu memiliki daya letih untuk mampu bertahan, beradaptasi, dan bertumbuh meski menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan maupun pekerjaan. Nah, ini yang kita berikan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki daya letih ini. Oke, pola pikir bertumbuh, ya, itu disebut dengan mindset. Nah, kalau yang mindset itu yang tidak bertumbuh, artinya biasanya sering kita bilang ini ya Bapak Ibu, don't handle. Nah, saya tidak bisa. Itu ini mindset. Tapi kalau pola berpikir bertumbuh atau mindset itu, saya akan berusaha untuk bisa seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa kata-kata yang misalnya
mahasiswa ribut dengan teman. Ah, Kenapa kamu nggak ngomong sama kawannya? Benci kami bu, sakit hati dia maki-maki kami. Berarti itu dia nggak ada perkembangan gitu. iya, benar, benar. Dia kesini, Ya. mindset. Harusnya jadi. Benar. Nah, harusnya ini. Jadi kita bisa memberikan ini sebenarnya kita bisa kalau anak-anak itu curhat atau apa, kita bisa memberikan ini. Ya. Ya, kita bilang. Nah, kita harus membangkitkan daya hati mereka. Tapi tanamkan kata-kata mindset yang bagus ke sisi. Iya, benar sekali. Nah, fixed mindset itu pola pikir yang meyakini bahwa kecerdasan, bakat dan kemampuan seseorang itu bersifat tetap. Tidak dapat berkembang dan sebagian besar bersifat bawaan sejak lahir. Misalnya ini secara bawaan sejak lahir kan? Ya. Kan? Memang sabar. Kita pikir apa dia memang bawaan sejak lahir itu secara di gambar, secara di nomor satu, jiwa satu, gitu kan? Ya. Tapi kalau kita berpikirnya growth mindset, ya berkembang, ya pola pikir kita berkembang. Nah ini pola pikir yang meyakini bahwa kecerdasan, bakat dan kemampuan seseorang dapat dikembangkan melalui dedikasi. Benar. Kerja keras, berusaha terus menerus. Misalnya gini, dia bisa. Kenapa sih kita dari saya kita berusaha supaya kita bisa. Jangan menerima nasib. Iya, jangan menerima nasib. Benar sekali seperti itu. Oke, nah, saya kemarin melakukan memberikan materi jurus 3 tumbukan resiliensi di kelas 8 dan saya berikan satu jurus ini kepada mereka. Ada satu orang siswa yang mau melakukan konseling individual gitu saya. Tapi karena kita nggak rekam secara video, saya rekamnya dengan cara voice saja. Mungkin ini satu orang ini namanya NV, ya, Novi ya, Novita. Nah, dia sudah ini sudah ada pola pikir yang berbeda sama dia, sehingga dia menemui saya. Percakapannya bisa ibu dengar, karena kalau bukan di sini saya nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi saya yang ada saya simpan Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Sudah terhapus sebenarnya. Coba kita dari sini lihat.
resiliensi ini penting untuk membekali siswa kita nih Bapak Ibu, dengan kemampuan bangkit dari kegagalan, ya, pantang menyerah dan tetap optimis menghadapi tantangan. Kedua jurus ini saling melengkapi untuk membentuk siswa yang berprestasi dan juga berjaya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya ngomong di depan ya Bapak Ibu. Apakah ini bisa dimengerti dan apa ada pertanyaan? Boleh, silakan. Oke, Bu Seba silakan. sedikit ya. Ya. Berarti kan mengenali potensi anak. Jadi dari potensi anak itu ada 3. Benar. Apa setiap anak itu ada yang mengandung ketiga-tiganya? Nah, ada. Nah, ini dia kan waktu isi tesnya kan ada yang 40%, misalnya ada visual 40%, ada auditory 30%, bahkan ada yang 3 detik. Itu misalnya ada 15%, misalnya seperti itu. Ada, cuman yang kita ambil adalah yang lebih dominannya. Misalnya gini, menonjol. Misalnya gini, misalnya yang saya kemarin ya, saya tes sendiri nih. Ini boleh nanti saya berikan ke ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya. Ketahui diri juga. Benar-benar. Nah, saya waktu saya tes ini, tapi isi jangan mikir ini apa yang benar. Tapi isinya itu ada satu soal itu ada ABC jawabannya. Kita isi satu sesuai dengan diri kita. Nah, ada pertanyaannya misalnya gini. Kita lebih suka melihat atau apa gitu kan? Ada. Kita isi. Nah, saya kebetulan dapat di visual saya 70%. Ya memang saya benar. Nah, benar. Saya waktu saya benar. Saya lebih suka lihat gambar-gambar ataupun baca gitu ya. Saya lebih suka seperti itu. Tapi kalau untuk menjelaskan atau apa itu saya kurang. Kalau dengar saya itu agak kurang. Jadi ada 70 saya itu di visual, 18 saya di auditory, dan 12 itu kalau nggak salah saya di kinestetik kalau nggak salah ya. Jadi lebih dominan ke yang visual saya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa saya berikan linknya, nanti bisa melihat atau bisa itu linknya itu dipakai untuk anak kita di rumah. Nah, dengan begitu kan pas di rumah kita ini anak saya misalnya si Fatin nih kan, misalnya dia lebih ke auditory misalnya kan mendengar ya. Nah, kita bisa memberikan kayak suara-suara atau kita menjelaskan kepada dia, terus kita menyuruh dia untuk menjelaskan kembali dengan bahasa dia. Karena auditory itu dia suka mendengar dan suka ngomong. Nah, kalau dia dengar, nah dia nanti akan menjelaskan kembali apa yang dia dengar, dia jelaskan kembali sesuai dengan bahasa dia. Nah, seperti itu Bu Soeba. Sekali lagi Oke. Kan tadi ada kinestetik ya? Iya benar. Nah, itu ciri kita kenali yang paling umumnya apa? Kinestetik. Maksudnya yang menonjol dari nih. Ya. Saya gini. Ada siswa kita nih ya. Kita berangkat nih. Nah, siap gerak. Nah, kesempatan kelas kita jangan nih. Misalnya seperti itu. Udah duduk ya. Nah, si kinestetik ini nggak bisa duduk. Misalnya ada 15 menit anak lain kalau kita suruh duduk sampai 2 jam mata pelajaran, 80 menit aman-aman aja. Si kinestetik ini dia nggak bakalan bisa duduknya. Jadi kalau ada anak seperti itu sebentar. Nah, itu kinestetik itu. Nah, nanti gerak ya. Nah, gerak nggak sama dia. Nah, jadi misalnya gini, kalau kinestetik kita pernah tahu. Nanti saya akan memberikan Bapak Ibu di grup kita, di grup Dewan Guru dan FC itu kan saya berikan. Kebetulan saya itu sudah buat tes yang belajar di kelas 7, 8, dan 9. Sudah saya data semuanya, mana-mana aja nama-nama anak-anak yang lebih dominan, misalnya lebih ke visual, kinestetik, dan juga auditory. Itu per kelas saya berikan, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Jadi kalau misal ada anak yang kinestetik, tapi yang bukan juga yang 5 menit sekali ke kamar mandi, enggak juga. Itu harus kita ya Bapak Ibu ya, harus kita yang ini punya peran di situ sebagai guru. Nggak boleh dong ini mentang-mentang kinestetik dia 5 menit ke kamar mandi. Nah itu nggak juga ya. Tapi misalnya gini, kalau ada anak kinestetik yang misalnya kita suruh mereka untuk menjawab, berdiri aja nggak apa-apa, dia bosan dulu, bosan. Jadi kalau kita sama kinestetik itu, oke, misalnya bereskan ya kinestetik, saya sebagai gurunya, oke,
Oke, paham ya? Bisa? Bu Nadia, gimana? Nah, kayaknya apalagi nanti bukan bagikan ke kami sifat-sifat Iya, gaya belajar mana ini? Nah, Nggak ada tiga-tiga. tapi kalau kita anak-anak yang saya sudah jauh kemarin itu mereka kan kita harus bilang dulu ini memang tugas saya ya, kalau misalnya kayak keberbedaan mereka ataupun gaya belajar mereka itu memang tugas guru BK. Nanti guru BK-nya kasih ke guru makul atau gurunya studi. Nah dari situ nanti kita kolaborasi. Di sini bukan hanya tugas, sebenarnya memang saya di jurus BK hebat, namanya jurus BK hebat, tapi saya hanya ini, misalnya kayak tentang potensi itu saya yang indikan, tapi yang untuk siswa kita kolaborasi supaya anak didik kita ini punya daya lenting, ya kan? Terus kita mengenali setiap potensi anak kita, setiap bakat anak didik kita. Ini yang susahnya di resiliensi itu susah kita kasih ke siswa. Karena di saat kita menyuruh mereka nggak bisa, Bu. Iya. Nah, jadi bahasa kebanyakan, ayo nak, nggak bisa kami Bu. Udah siapa belum? Iya. Belum, nggak bisa. Itu keberanian sudah bagaimana itu kita menumbuhkan apa tadi kalimat Daya lenting. Nah ini kan kebetulan saya udah masuk di kelas apa, nanti di kelas 9 kelas 9 juga saya akan memberikan pemahaman tentang bagaimana anak-anak itu supaya mereka bisa grow mindset, ya, bisa pikirannya itu bertumbuh, bukan menumpuk ke bawah gitu atau negatif terus gitu. Saya nggak bisa terus negatif kan, tapi kita sendiri nggak bisa. Benar. Jadi kita sama-sama nih Bu, sama-sama kita membawa siswa kita, kalau ada yang bilang itu kita bisa dong kita sedikit-sedikit ngomongin. Memang ini enggak langsung dari besok langsung 100% mereka bisa, enggak. Tapi harus dengan step by step. Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke? Insyaallah. Iya. Tes dulu kita nih gimana? Kita terus potensi juara dulu. Benar. Jangankan ini, kita aja kadang tidak bisa Kadang-kadang ini ya, masih ini ya. langsung positif. Kalau nggak bisa mencapai itu Harus ganti bahasa dari enggak Benar. Dan berusaha. Dan Ya, berusaha. dan berusaha. Jadi Bapak Ibu ini memang materi sebenarnya udah lama, tapi kadang-kadang diberikan kembali kita ini lagi ya, supaya kita juga berkembang. Saat kita berkembang, anak-anak kita juga insya Allah nantinya mudah-mudahan kita harapkan bisa sesuai dengan keinginan dan harapan kita guru, supaya mereka itu belajarnya sesuai dengan bakat, minat ataupun gaya belajar mereka. Mereka tahu bakatnya apa, minatnya apa, ataupun mereka juga harus memiliki ya pemikiran yang bertumbuh, ya, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ini terima kasih banyak-banyak. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya, ya, sudah mau mendengarkan bersama saya di sini, ya kan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa kita jalankan bersama-sama ke depannya. Itu aja Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? nggak ada pertanyaan lagi gurunya, tapi terima kasih juga karena kan ini ilmu ya. Bukan tidak belajar, mungkin di bangku kuliah sudah diajarkan, tetapi yang namanya sudah lama umur bertambah, lupa kadang-kadang bagaimana membangkitkan semangat siswa kan. Jadi bahkan diri kita sendiri untuk kenali potensi diri aja belum tahu gimana nih arahnya gitu. Boleh. Ya, Setelah jadi ini kalau memang ada ilmu lebih itu silakan berbagi dengan saya. Insya Allah itu ada 7 jurus ya kan, kita baru 2, nanti setelah saya bisa saya bagikan slide-nya ataupun bisa kita sama-sama duduk kembali seperti ini ya kan. Oke, untuk saat ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Pak Edi, Bu Suhaibah, Bu Novi, Bu Deska dan juga Bu Asra sudah bersama saya. Karena ilmu yang sudah tua susah dicari ya. Iya. Susah dicari. Jadi ibaratnya sudah diberi pun keluar dari ruangan sudah hilang lagi. Begitulah semuanya. Benar. Faktor sebenarnya harus banyak-banyak seperti ini ya. Dari apa? Dari dinas, dari mana? Pokoknya kita semuanya dilakukan latihannya ya.
Assalamualaikum.